Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi teman-teman GLN Misteri. Apa kabar? Sehat semua ya? Sehat selalu. Udah lama juga nih kita nggak bikin video ya. Oh ya, mumpung masih baru tanggal berapa ini ya, saya juga ngucapin selamat tahun baru buat Anda semua gitu ya. Semoga apa yang Anda inginkan, apa yang Anda resolusikan di tahun ini bisa tercapai semua teman-teman GLN Misteri ya. Nah, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial juga. Gitu. Kenapa saya bilang spesial? Ini berkaitan dengan tema yang akan kita bicarakan malam hari ini. Dengan siapa, Mas? Dengan Rehan. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat ya. Ya, jadi gini teman-teman ya. Kita akan membicarakan perihal mati suri. Kenapa saya bilang Mas Rehan ini spesial? Karena beliau adalah salah satu orang yang diberikan anugerah. Beliau diberikan kesempatan kedua oleh Allah SWT di kehidupannya yang sekarang ini. Karena beliau pernah mengalami mati suri. Gitu ya, Mas Rehan ya? Ya, definisi masing-masing orang kan berbeda-beda ya, Pas ya. Betul. Mati suri itu ada yang bilang mati suri, ada yang bilang koma atau pingsan. Pingsan, Ya. betul. Jadi gini teman-teman, sebelum kita membicarakan materi di malam hari ini ada baiknya saya berbagi informasi dulu ya buat Anda semua, teman-teman GLN Misteri. Apa sih mati suri itu? Masuk akal nggak sih gitu, orang yang orang yang mati bisa hidup kembali gitu ya? Masuk akal nggak gitu? Ada penjelasan logiknya nggak? Gitu. Jadi kalau kita analisa dari segi spiritual ya, dari segi agama, khususnya di agama yang Muslim, ini ada di Al-Quran yang namanya kehidupan itu apa sih? Kehidupan itu adalah penggabungan dari roh dan jasad, gitu ya. Roh dan jasad sehingga kita ini, manusia ini bisa hidup. Sedangkan kematian itu apa sih? Kematian itu adalah terlepasnya roh dari jasad kita, gitu ya. Nah, mati suri ini apa gitu? Jadi gini, di dalam Al-Quran ini, roh ini terikat di kedua sisinya, gitu ya, di kedua sisi jasad kita. Apabila salah satunya ini terlepas, nah inilah yang dikategorikan mati suri. Kurang lebih analoginya sama dengan kalau Anda tidur, Anda mengalami bermimpi. Nah, kurang lebih sama seperti itu, teman-teman. Gitu. Dari segi analisa medis, tentu ini ada penjelasannya juga. Seseorang dikatakan mati atau meninggal, kalau dari medis ya ini, Mas Rehan ya. Dari segi medis ini, pertama tidak adanya denyut nadi. Ya, artinya aliran darah terhenti ya. Nah, kedua tidak adanya denyut jantung. Sama aja kan, karena darah juga yang dipompa oleh jantung. Ketiga, tidak adanya aktivitas di batang otak atau di otak besar ya. Jadi gitu. Nah, kalau tiga ini tidak ada, seseorang dinyatakan mati atau meninggal dunia. Nah, ada satu lagi sebenarnya ketika pupilnya ini di center gitu ya, pupilnya ini tidak merespon dengan cahaya gitu. Harusnya kalau orang masih hidup atau katakanlah masih ada aktivitas gitu ya, masih bernafas atau itu pasti bereaksi pupilnya terhadap cahaya gitu. Nah, tapi apakah ini bisa terlihat dengan mata telanjang gitu ya, dengan kasat mata? Ini kadang suka orang ngecek gini simpelnya, dipegang gitu ya, nadinya, nafasnya sudah tidak ada, itu kebanyakan dibilang ya sudah meninggal, sudah mati. Tapi sebenarnya kalau di rumah sakit besar khususnya ya teman-teman, ini ada alat yang bisa mendeteksi. Jadi gini teman-teman, kalau di rumah sakit besar ya, ini alatnya namanya elektroencephalografi ya, atau EEG ya. Alat inilah yang bisa mendeteksi aktivitas di batang otak manusia gitu ya. Jadi ketika memang diraba tidak ada nadinya, tidak bernafas, tapi di alat ini akan termonitor gitu. Dia ada grafiknya ya. Kalau grafiknya memang sudah flat, sudah datar gitu ya, itu biasanya memang dinyatakan sudah meninggal. Tetapi ketika di grafiknya masih ada turun naik gitu ya, berarti memang walaupun dia tidak bernafas gitu ya, ini masih bisa dibilang koma. Gitu. Nah, inilah yang kembali lagi, inilah anugerah yang diberikan oleh Allah
kenapa seseorang yang grafiknya sudah datar tapi bisa hidup lagi ya, bisa ada aktivitasnya lagi gitu ya. Nah, itu yang dibilang mati suri, teman-teman. Gitu. Nah, ini kita akan mendengarkan kisahnya yang Mas Rehan alami ketika beliau ini mengalami mati suri gitu ya. Sorry nih Mas, jadi ngungkit-ngungkit luka lama. Kita ngobrol santai ya hari ini, malam ini teman-teman. Kita sambil ngopi, sambil ngerokok. Silakan Mas, boleh diceritakan dari awal gimana Mas ceritanya? Jadi pada saat itu sekitar tahun 1995 tuh ya. Jadi 95, ya, saya lulus SMA 93. 93, berarti baru lulus 2 tahun sudah memutuskan untuk ini, berlayar untuk kerja ya. Untuk bekerja. Jadi memang masih jiwa muda lah. Jadi ada kawan pada saat itu tahun 95 itu ngajakin saya, "Bro, mau ikut nggak? Kita berlayar yuk." Nah, saya bilang, "Oke, gimana prosesnya?" Maju aja karena masih Maju muda aja, ya. ya. Merasa ada tantangan gitu ya. Merasa ada tantangan karena saya merasa masih muda, cari pengalaman lah. Nah ya, Iya. ketika itu juga ditawarin ada satu opportunity, Ya, sikat aja pokoknya. sikat. Pada saat itu kan tahun 95 itu pelaut itu masih jadi tujuan yang favorit lah. Oh iya, masih primadonanya lah. Masih Ya. primadonanya. Jadi ketika mereka bersandar pulang itu masih kelihatan Iya. banyak uang gitu ya Mas ya. Jadi akhirnya pada tahun 95 itu saya memutuskan untuk ikut kawan daftar untuk pelayaran. Izin orang tua. Ternyata kedua orang tua ini tidak mengizinkan secara resmi. Oh, jadi responnya gimana Mas? Ya, intinya Berat. untuk melepas saya untuk berlayar gitu. Tapi tetap saya nekat mendaftar ke perusahaannya Tanjung Priok gitu. Oh oke. Tinggal di mana? Saya di Depok. Oh jadi Mas Rehan tinggal di Depok. Cuman ada info kalau mau ikut berlayar. Pendaftarannya ada di Tanjung Priok waktu itu. Dan waktu itu pada saat itu memang perusahaannya legal semua sih. Oh baik. Belum ada yang nakal lah. Baik siap. Ya. Singkat cerita, setelah 10 hari proses pendaftaran, saya mendapat telepon tuh untuk esok harinya berangkat ke penampungan lalu ke Korea. Oh. Jadi waktu saya daftar itu kebetulan di kapal ikan Korea atau Longland. Oke, jadi pendaftaran yang terbuka saat itu lowongannya di kapal ikan ya? Kapal ikan ya. Korea waktu itu harapannya bisa mendaftar di kapal kargo atau kapal tanker. Tapi ternyata dapatnya di kapal ikan Korea ya. Baik. Sudahlah. Gitu. Namanya mau cari pengalaman. Hajar terus. Iya. Akhirnya pada saat saya dapat telepon suruh berangkat, kebetulan di rumah itu nggak ada orang tua, nggak ada adik, nggak ada kakak. Intinya saya sendirilah waktu itu. Oke, lagi sendiri di rumah, ada telepon. Ada telepon suruh berangkat, hari itu juga. Ya akhirnya karena sudah semuanya siap ya, termasuk tiket pesawat siap, mau nggak mau harus berangkat tetap nih. Karena sudah kontrak juga ya? Karena sudah kontrak. Sign kontrak. Ya, akhirnya saya bikin pucuk surat di rumah, meninggalkan surat, lalu pergi ke tetangga tuh. Oke, ngapain Mas? Nah, pergi ke tetangga itu ke rumahnya Oying. Oh, temen yang ngajak ini? Bukan, tetangga aja, teman rumah tetangga. Oh, oke. Tujuannya sih ingin pinjem uang sama ibunya tuh. Oh iya. Boleh say hi sama Mas Oying. Mas Oying, say hi. Oying, terima kasih. Jadi kebetulan saya dekat sama orang tuanya, manggilnya emak aja sih. Saya pinjam duit 20.000 untuk berangkat ke Tanjung Priok. Nanti yang ganti orang tua saya gitu. Oke. Jadi pada tahun 95 itu duit 20.000 itu bisa sampai dari Depok ke Tanjung Priok. Masih nyampe ya? Masih nyampe. Belum ada inflasi segala macam Mas ya? Belum. Masih nilainya masih cukup ya? Masih cukup. Oke, lagi lanjut. Singkat cerita sampai di Tanjung Priok itu jadi di penampungan dulu tuh karena besoknya berangkat pagi kan. Oh, baru besoknya berangkat. Besoknya berangkat. Oke. Adalah saya berarti kesempatan untuk telepon ke rumah. Nah, pada saat tahun 95 itu masih ada telepon koin tuh. Oh ya, masih zaman-zamannya itu ya. Ya, telepon mungkin koin. sekarang udah nggak ada. Mungkin zaman-zamannya Anda ya teman-teman IRN Misteri masih ngerasain ya. Telepon koin gantung gitu ya, Mas ya. Oke. Jadi saya sisa uang dan juga pinjam sama kawan lagi, minta lah intinya punya koin nggak gitu, ngumpulin koin, telepon lah ke rumah. Telepon. Lalu apa yang Mas sampaikan Mas? Kebetulan yang angkat juga mama kan. Oke. Saya bilang, Ma, sampein salam juga sama, akhirnya sempat juga ngobrol sama bapak sih.
Intinya saya minta izin untuk berangkat berlayar ke Korea selama 2 tahun kontrak. Awalnya sih tidak memberikan izin ya, karena kekhawatiran gitu. Ya. Tapi karena saya bilang ini sudah tekan kontrak, kalau saya mundur harus bayar denda penalti. Ya. Gimana respon orang tua saat itu, Mas? Ya akhirnya dengan berat hati ya itu tadi, memang dari awal tidak mengizinkan secara resmi ya, karena terlalu khawatir dengan penaltinya lah. Harus ganti rugi ya. Berhubungan dengan itu juga ya. Diizinkan berangkat, suruh intinya sih pesannya jaga diri baik-baik lah, namanya negara orang kan. Ya. Karena orang tua tetap berprinsip bahwa lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri lain. Ya, ini yang saya salut ya. Masih sama buat teman-teman GLN Misteri juga ya. Buat Anda yang pernah bekerja atau masih bekerja di luar negeri, pejuang-pejuang devisa kita, TKI, TKW, salut. Pasti Anda pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Berpamitan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, istri atau suami gitu ya Mas ya. Adik kakak dan lain-lain. Hebat, tekad Anda hebat. Boleh dilanjutkan Mas? Ya, akhirnya singkat cerita setelah pamit, esok paginya berangkat lah ke Korea tuh. Ke Korea? Ya. Dari Tanjung Priok ya Mas ya? Enggak, dari naik pesawat dari Soekarno-Hatta. Oh oke. Jadi dari Tanjung Priok ke airport dulu? Airport dulu. Oke. Itu naik pesawat sampai 3 kali transit, sampailah di kota Busan. Kota pelabuhan. Kota pelabuhan Korea ya, Busan. Busan. Kan kalau ibu kotanya Busannya. Iya. Tapi tidak langsung ke kapal tuh, disuruh istirahat lagi dulu di penginapan. Ya kalau bahasa kita di Indonesia tetap penampungan. Penampungan ya. Baik. Setelah istirahat 1 malam baru diantarlah ke pelabuhan. Oke. Setelah di kapal itu pengenalan alat 1 minggu baru kapal belayar. Sorry Mas, ini menarik ya teman-teman ya. Anda memutuskan untuk bekerja di kapal. Perbekalan apa yang Anda punya? Persiapan apa yang Anda punya sebenarnya? Hanya nekat aja sih. Nekat aja. Nekat aja ya. Pengalaman belum ada. Belum ada pengalaman itu job desk-nya apapun juga belum tahu. Belum tahu, sambil diajarkan di atas pas kapal itu berlayar baru diajarkan semua. Oke. Ini satu pertanyaan saya yang paling penting. Ini kan Anda bekerja di laut. Di laut. Pastinya kan modal utama adalah ya amit-amit cabang bayi ya. Ini kan pasti harus bisa berenang gitu ya. Iya. Apakah Mas Rehan bisa? Nah, itu yang salah satu nanti masuk ke titik utama cerita. Memang saya tidak bisa berenang gitu. Tidak bisa berenang. Mungkin salah satu alasan orang tua juga kenapa khawatir. Tidak mengizinkan saya berlayar, khawatir itu. Tapi nekat ya. Tapi nekat. Oke Mas, lanjut lagi ceritanya. Sambil kopi Mas, sambil ngerokok, silakan. Siap. Santai. Kita malam ini santai. Jadi setelah kapal berlayar itu bahwa dikasih tahu bahwa kapal kalau sebelum penuh ikan kita belum mendarat. Oke. Jadi ruang penyimpanan ikan itu kan di bawah tuh. Jadi kapal kita tuh kapal pancing tuna longland. Ikan khusus ikan tuna. Khusus tuna ya. Besar. Jadi penampungan ikannya itu kalau kita bilang peliser ya, lemari es ya, lemari es pendingin itu di bawah sama di atas ada 2. Oke. Jadi kalau sebelum itu penuh kita belum bisa sandar. Belum masih bisa di laut terus ya, masih mancing terus ya segala macam ya. Nah, singkat cerita, pada bulan ke-12 lah kejadian saya merasa kalau orang sebut itu mati suri. Mati surinya. Jadi kapal kita itu kan mengisi perbekalan itu per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, seperti ngisi bahan bakar solar dan perbekalan makan logistik lah ya. Itu ada berapa orang di kapal itu saat itu, Mas? Oh iya lupa. Jadi saya berangkat itu dari Indonesia 8 orang. Jadi di kru kapal tersebut orang Indonesia 8 orang, orang Vietnamnya 3, orang Cinanya 3. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan banyak, sisanya orang Korea itu. Oke, lalu? Nah, pada saat sudah masuk bulan 12, kita mau bongkar muat di Tahiti. Oke, ada rencana bongkar muat di Tahiti ya? Karena memang lemari esnya sudah penuh, atas bawah lah, bawah atas sudah penuh, mau bongkar di Tahiti. Lalu? Dan bertepatan kita mau bongkar di Tahiti bulan 12 itu, kita mengisi logistik yang kedua. Logistik yang kedua, ke bulan 12. Karena pertama 6 bulan, lalu yang 6 bulan berikutnya 6 bulan berikutnya, iya. Nah, pada saat mau mengisi logistik yang kedua itu, di bulan 12 itu, kebetulan saya yang kebagian lagi dinas.
lagi shiftnya saya. Lagi shiftnya. Jadi 2 shift kan. Hmm. Shift yang malam itu untuk bagian melempar umpan, mereka tidur, kita bangun. Oh iya, gantian ya. Untuk Jadi- siap-siap narik umpan gitu ya Mas? Iya, jadi sekitar jam 10 itu kapal tankernya sudah datang, jadi kita kalau bahan bakar itu tetap lewat selang kan. Oh langsung ya, dari tanker langsung ke kapal. Iya. Aha. Jadi kalau untuk logistiknya nanti pakai skoci. Oh, turun skoci. Turun skoci. Ya. Hmm. Nah, entah kenapa tiba-tiba saya ditunjuk, ya kamu turun di skoci Oh, untuk mengambil perbekalan ke tankernya. ke tankernya. Oke, Jadi saya turun berdua dengan orang Indonesia, saya orang Indonesia dan orang Vietnam, kawan saya satu. Oh, bertiga. Bertiga. Skoci. Oke. Jadi pada saat sudah kita turun di skoci, merapat ke kapal tanker untuk ngambil logistik. Jadi kan dari logistik ini turun ke skoci semua. Nah dari skoci baru pindah ke kapal kita. Ya, betul. Nah disinilah kejadian yang tidak terlupakan lah dalam hidup tuh. Gimana cerita? Ini kejadian siang atau malam? Sudah Silakan. jam 10 Pagi. jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi pada saat saya mau menaikkan logistik dari skoci ke kapal tuh, jadi kalau yang ringan-ringan kardus masih bisa dilempar, Masih bisa dilempar, ditangkap dari kapal ya? ditangkap di atas. Ya, betul. Nah pada saat saya mau memindahkan dirigen isinya itu minyak zaitun, nah itulah saya pindahin begini, Oper ya? oper. Jadi skoci naik, oper, akhirnya pas ombak turun saya kecemplung. Jadi tekniknya memang memanfaatkan momen ombak Iya, ketika kurang lebih ombak seperti naik itu. itu biar lebih gampang ya. Lebih, pada saat ombaknya mendadak turun, ya saya kecebur lah dengan si jerigen. Si jerigennya Iya. jerigen. Terus Nah, si orang Vietnam ini karena nggak ngerti, dia rebut tuh si jerigen itu. jerigennya dia nyelamatin logistik. Iya. Saya lepas pegangan, ya udah Tenggelam. tenggelam. Seperti yang tadi ditanyakan, bisa berenang nggak bisa berenang, saya tenggelam. Nah, pada saat itu memang kita tidak yang di skoci ini tidak ada yang pakai safety life jacket itu ya. Pelampung apa segala macam nggak pakai ya. Nah, disinilah baru dapat cerita dari kawan bahwa saya itu dinyatakan sudah tidak ada. Karena tenggelam ya. Karena tenggelam. Jadi dinyatakan sudah mati gitu Sudah ya. mati. Jadi bisa dirangkum sedikit cerita itu. Setelah 2 hari, Setelah 2 hari baru saya bangun dan merangkum cerita. Dari saya bangun itu sadar itu baru bisa otak merespon semua itu 3 hari kemudian. jadi ngeblank. Ngeblank. Jadi gini ya teman-teman, emang kalau mati suri ini diibaratkan semua memori di reset ya, di master reset ya, semua total. Jadi 0 lagi. Wajar kalau orang mati suri ini mengalami ngeblank. Dan biasanya akan mengalami perubahan dari psikologinya. Gitu teman-teman ya. Oke Mas, boleh dilanjut? Ya, jadi kalau saya merasanya pada saat itu tidur aja sih. Oke. Tidur pules dan bermimpi. Bermimpi. Ya. Apa yang Mas alami, Mas rasakan saat itu? Jadi pada saat saya dinyatakan nggak ada itu, yang ada di perasaan saya itu hanya bermimpi sih. Bermimpi aja. Jadi dalam mimpi itu saya bertemu dengan kakeknya bapak ya, berarti Uyut ya. Uyutnya. Uyutnya itu bilang, kamu tuh harus dengar nasihat orang tua. Kamu tuh jangan melanggar nasihat orang tua, harus nurut orang tua. Ya, terus khususnya kepada ibu. Jika pergian tuh harus izin sama pamit sama ibu. Berkah ibu ya. Berkah ibu. Nah, pada saat saya berangkat itu kan memang tidak bertemu langsung dengan ibu, hanya melalui telepon aja. Melalui telepon. Ya. Baik. Nah pada saat masih berbincang dengan si Uyut ini, tiba-tiba saya ada yang narik tuh 2 sosok hitam. Oke. Berjalan. Nah dalam perjalanan ditarik itulah saya melihat seperti siluet, nggak terlalu nyata seperti siluet tuh. Ada orang yang lagi disiksa, macam-macam lah disiksanya tuh ya. Baik. Terus tiba-tiba banyaklah pemandang itu, tapi seperti siluet aja. Nah, ditinggallah sama makhluk yang 2 hitam ini, yang memang tidak bisa dilihat ininya ya.
sorry, Ya, tidak bisa dilihat, santai aja Mas. Monggo sambil minum lagi Mas. tidak bisa lihat tampangnya. Begitu ditinggal, dijemputlah saya sama 2 bayangan putih itu, dibawa sama dia. Nah, dalam perjalanan saya dibawa itu, entah yang sebelah kiri atau kanan bilang, kamu tuh harusnya berbakti sama orang tua, nurut apa kata orang tua, terutama ibu. Sama pesannya dengan Sama Uyut lah dengan Uyut, intinya. ya. Banyakin berbuat amal, sedekah dan lain-lain. Ya. Gitu. Nah, tiba-tiba yang bayangan putih ini hilang 2 nih. Saya melihat cahaya jauh di depan kan. Seperti, jadi saya bingung nih kemana. Tapi saya ngeliat cahaya, saya kejar cahaya itu. Begitu saya melangkah itu, baru ada panggilan tuh, Rehan pulang, Rehan pulang. Siapa itu Mas? Nah, itu belum tahu saya itu. Suaranya ada 2-3 suara lah, intinya Rehan pulang gitu. Jadi berbeda dengan waktu saya lihat siluet itu, yang di siluet itu ada yang suara itu ampun, tolong gitu. Kalau ini lebih ke Rehan pulang gitu. Jadi mengenali Mas Rehan sendiri. Ya. Saya jalan tetap nggak sampai baru akhirnya saya lari kan. Setelah dekat baru saya mendengar apa? Oh, itu suara ibu saya, suara mama. Yang menyuruh saya pulang tuh. Ya. Jadi begitu saya nembus cahaya itu seperti udah nggak sadar tuh. Lewatin mama gitu ya? Bukan lewatin cahaya. Oh, ngelewatin cahaya. Jadi wujud nggak ada, hanya wujud hanya mama sinar nggak ada, putih ya? dan suara aja Suara gitu. mama. Baik. Begitu lewatin cahaya plus udah seperti tertidur aja gitu. Nggak ingat apa-apa lagi. Nggak ingat apa-apa lagi, baru tersadar itu setelah kawan saya nepuk-tepuk pipi kan. Bro, bangun bro gitu. Dia berani bangunin saya tepuk-tepuk pipi itu karena katanya saya ngorok. Dan itu sudah di hari kedua. Hari kedua. Di satu hari pertama itu katanya saya diperiksa sama, kan di kapal itu memang ada yang ditugaskan sebagai dokter ya. Oke, ada medis. Ada medisnya. Nah, dari katanya kalau kata si orang Korea ini yang tugasnya sebagai medis ini, setelah dicek semua bahwa saya itu dinyatakan nggak ada. Dan beruntungnya pada saat itu si ruang penyimpanan es ini freezer sudah penuh. Oh. Coba kalau kosong mungkin saya ditaruh di sana. Iya, jadi karena dinyatakan sudah meninggal dunia, biasanya jenazahnya dimasukin ke freezer ini. Biar awet. Agar tidak bau, biar awet, dan agar bisa dipulangkan ke tanah air mungkin ya Mas ya. Jadi yang saya ingat pada saat waktu saya tenggelam itu, saya hanya di hati itu bilang, ya Allah, jika memang ajal saya sudah sampai di sini, saya minta supaya jasad saya dipulangkan ke Indonesia. Biar bisa bertemu kedua orang tua, terutama mama gitu. Baik. Jadi, santai Mas, sambil diminum lagi silakan. Rokok aja, santai aja kita malam ini. Jadi setelah sadar ini Mas, apa yang Mas lakukan gitu ya? Jadi hari pertama mungkin ya dinyatakan meninggal, pasti tidak bernafas, tidak ada apa-apa gitu ya. Iya. Tapi anehnya di hari kedua teman-temannya bilang ini Mas ngorok tertidur. Ngorok katanya ya, tertidur. Makanya dibangunin akhirnya. Kan, iya. Oke. Unik. Jadi pada saat saya sadar juga saya bilang, saya di mana ini gitu kan. Oh, nggak sadar ada di kapal. Dia bilang udah tiduran aja dulu, tiduran katanya. Lalu? Akhirnya saya sudah agak ini baru udah bangun kan. Nah, itu kejadian lagi seperti saya awal berlayar itu kepala pusing. Kan mabok laut. Mabok laut ya, di ombak-ambing itu ya. Singkat cerita lah, selama 3 hari berturut mereka cerita tuh saya masih nyaring. Maksudnya memorinya itu masih belum full gitu ya. Tapi dibantu mereka lah sedikit-sedikit. Untungnya teman-temannya support semua ya Mas. Cuman ya itu tadi namanya kita bekerja di kapal Korea ya, hari keempat saya udah disuruh kerja lagi. Jadi hanya 3 hari dikasih istirahat. Ya. Baik. Nah begitu pulang, singkat cerita 2 tahun lah ya. Sampai selesai kontrak ya. Pulang ke Indonesia, ada 4 kawan saya ikut pulang ke Indonesia. Mereka cerita, Bu, anaknya kan mau mati. Diceritain tahun sekian. Nah kebetulan waktu itu mama nonton berita di TV, banyak kejadian pelaut Indonesia di kapal Korea tuh yang memang kehilangan nyawa. Ya, tragis sih. Jadi pada saat mama cerita itu kepada kawan tuh, keimpian anak, dia sholat tahajud 3 hari 3 malam, terus ya itu di dalam mimpi tuh
kamu pulang. Mungkin Suara itu yang suara sama. itu yang di cahaya itu nyampe ke anaknya. Jadi jadi gini teman-teman Galen Misteri ya, ini sedikit ini lagi ya, sedikit sharing ya. Kalau kembali lagi, ini berdasarkan di Muslim ya. Ini di hadis qudsi pun sendiri ada. Kematian itu apa sih? Kematian itu adalah tahap fase seseorang melewati pintu dimensi antara dunia nyata dengan dunia sesudah kehidupan, yaitu alam barzah atau alam kubur ya teman-teman ya. Jadi kalau dari kita dengerin cerita Mas Rehan tadi ya, beliau sempat melihat ada suara orang minta tolong ya. kayak disiksa gitu ya. Ya ini memang gini teman-teman. Jadi ketika seseorang ini meninggal dunia, dia akan melewati pintu dimensi ini ya, dari alam kehidupan ke alam barzah atau alam kubur. Nah, tapi dalam case orang mati suri, nah pintu ini tuh tidak dilewati, dia hanya mendekati. Nah, tetapi ketika seseorang mendekatinya, pintu ini akan terbuka sehingga aura di dalamnya, apa yang terjadi di dalamnya itu akan terlihat dan terdengar gitu teman-teman ya. Tapi kembali lagi, kalau memang belum waktunya, belum ajalnya, Allah masih mengkehendaki makhluknya hidup, dia hanya mendekati dan dia akan dikembalikan ke jasadnya gitu ya teman-teman ya. Ini hanya rohnya saja gitu ya. Kurang lebih seperti itulah yang tadi fasenya Mas alami mungkin Mas. Mungkin ya. seperti itu ya. Ini pengalaman berharga sekali ya Mas ya tentunya ya. Terus kira-kira gini Mas, ada pesan nggak buat teman-teman Galen Misteri ini Mas? Ya, pesannya untuk para pejuang devisa atau siapapun teman-teman GLN jika yang ingin merantau, entah itu masih di dalam negeri atau ke negara orang, jangan pernah bilangnya itu cari pengalaman. Nah, itu terucap dengan saya cari pengalaman, pulang ke rumah pun hanya didapat pengalaman. Dolarnya hanya sedikit. Jadi kalaupun punya niat untuk merantau, bekerja ke luar negeri atau di masih Indonesia tapi merantau, niatnya cari uang. Niatnya cari uang. Jangan cari pengalaman. Yang kedua, mumpung kita orang tua masih ada, berbakti kepada kedua orang tua, kepada ya terutama mama lah. Karena yang melahirkan. Yang utama itu jika ingin berpergian pamit sama mama, keramat hidup. Keramat hidup. Kalau masih ada. Iya, betul. Manfaatkanlah waktu kita bersama orang tua itu semaksimal mungkin untuk berbakti. Baik. Kurang lebih itu. Ya. Oke, teman-teman Galen Misteri, kiranya demikianlah cerita dari Mas Rehan sharing tentang pengalamannya saat beliau mengalami mati suri, gitu ya. Kiranya ada pelajaran lah yang bisa diambil dari video kita kali ini, gitu ya. Ada hikmahnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Tetap dukung terus channel kami. Video ini juga kemarin kita coba untuk live streaming, tapi ada gangguan ya, karena memang cuaca lagi kurang bagus, jadi koneksi kita terhambat terus nih. Nah, buat Anda yang kemarin sempat menyaksikan live streaming kita, silakan Anda saksikan di video ini. Ini record biasa aja jadinya, kita kembali lagi, konvensional. Terima kasih teman-teman ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.